Halo Sobat ATR BPN, kembali lagi bersama kami pada sharing session seputar zona nilai tanah bersama Bapak Naik Siregar, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan. Apa ya dari Bunda? Baik Pak, jadi kita sudah punya beberapa pertanyaan dari pemohon yang mungkin sudah kita rangkum yang akan kita bacakan satu persatu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan zona nilai tanah atau ZNT dan apa manfaatnya? Silakan Pak. Ya, zona nilai tanah adalah poligon yang menggambarkan nilai tanah yang relatif sama dalam satu kumpulan bidang tanah dengan batas yang dapat bersifat imajiner maupun nyata sesuai dengan penggunaan tanahnya. Zona nilai tanah ini memiliki banyak manfaat, baik bagi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, karena memberikan dasar informasi nilai tanah yang akurat, objektif, dan transparan. Beberapa manfaat zona nilai tanah antara lain: 1. Penetapan pajak atau NJOP, yang kedua perencanaan tata ruang, dan yang ketiga itu transparansi pasar properti. Itu mungkin. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang kedua Pak, apa perbedaan antara zona nilai tanah atau ZNT dengan nilai jual objek pajak atau NJOP? Baik, zona nilai tanah dan NJOP itu pasti berbeda. Baik berbeda dari fungsi, pembaruannya, dan acuan nilainya. Kalau kita bisa bedakan, zona nilai tanah itu adalah peta nilai pasar tanah per zona yang diperbaharui minimal 3 tahun untuk referensi nilai wajar. Sedangkan NJOP adalah harga dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan yang diperbarui per tahun. Itu mungkin. Selanjutnya Pak, pertanyaan yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan nilai tanah dalam suatu zona? Kalau kita sebut mempengaruhi, banyak beberapa faktor yang ditentukan oleh mungkin satu, faktornya lokasinya strategis. Yang kedua, akses jalan. Yang ketiga itu kedekatan dengan fasilitas umum. Dan yang keempat itu potensi pengembangan ekonomi. Tapi sekedar informasi, yang ditampilkan zona nilai tanah ini adalah nilai tanah dalam keadaan kosong, tidak termasuk benda-benda yang melekat di dalamnya. Itu mungkin. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, apakah nilai ZNT berlaku yang sama untuk seluruh wilayah dalam satu kabupaten kota? Tentu tidak. Nilai ZNT tidak berlaku sama untuk seluruh wilayah dalam kabupaten atau kota. Itu mungkin tidak sama. Baik, pertanyaan yang kelima, apakah ZNT dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan wilayah? Ya, zona nilai tanah sangat dapat dan penting untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan wilayah. Informasi zona nilai tanah memudahkan pemerintah dalam menyusun rencana tata ruang dan pengembangan wilayah karena data nilai tanah mencerminkan potensi ekonomi dan daya tarik suatu kawasan. Baik, pertanyaan yang keenam, layanan apa saja nih Pak yang berkaitan dengan zona nilai tanah atau ZNT? Layanan yang berkaitan dengan zona nilai tanah utamanya mencakup penyediaan informasi tanah transparan untuk pengalihan hak, menjadi dasar perhitungan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dalam layanan pertanahan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 128 tahun 2015. Baik, pertanyaan terakhir kita Pak pada sharing session kali ini yang ketujuh, apakah masyarakat dapat mengetahui atau mengakses informasi terkait ZNT? Untuk masyarakat dapat mengetahui dan mengakses informasi zona nilai tanah, ada 2 cara, yaitu 1, melalui situs resmi Bumi ATR BPN, yaitu melalui portal bumi.atrbpn.go.id. Masyarakat juga dapat langsung datang ke kantor pertanahan kabupaten setempat dan meminta informasi mengenai zona nilai tanah melalui loket pelayanan yang disediakan. Itu mungkin. Baik, demikian sharing session kita pada kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Naik yang telah menyediakan waktu dan memberikan kita informasi. Sampai ketemu pada sharing session selanjutnya.